Prevent the violence against women. Yeah, it's time that we make a change. Maybe we can reconnect. Find a new purpose and a new definition of the word respect. R is for relationship, skills that we can strengthen. E is for empowerment, empowerment of all women. S is for services insured. P for poverty reduction. E for environment, making sure that it's safe. We cannot forget this. C for children and adolescents, and for abuse prevention. T is for transformation, changing norms. I hope that you're with this. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa perempuan dipandang sebagai objek. Itu karena perempuan dianggap lebih lemah dan kurang berpengalaman, membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang lebih rendah, kurangnya pengalaman, dan budaya patriarki yang memandang bahwa perempuan di bawah atas kendali lelaki. Dilansir dari Halodoc 2022, berikut adalah alasan mengapa perempuan lebih mungkin menjadi korban kekerasan. Yang pertama, kurang pengalaman. Wanita, terutama yang muda, cenderung tidak berpengalaman, sehingga mereka lebih cenderung terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, di mana mereka telah mengira kendali pasangan atas cinta mereka. Yang kedua, tingkat pendidikan yang lebih rendah. Tingkat pendidikan yang lebih rendah juga sering menghalangi perempuan untuk mendapat pekerjaan yang baik, sehingga mereka cenderung menikah dan bergantung kepada suaminya. Lalu yang ketiga ialah meninggikan derajat laki-laki. Adanya budaya atau norma dalam masyarakat yang lebih disukai atau menganggap laki-laki memiliki status lebih tinggi daripada perempuan juga menjadi faktor risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang terakhir ialah kurangnya pendidikan seksual. Minimnya pendidikan seksualitas yang memadai baik di sekolah maupun dari orang tua juga menjadi salah satu mengapa perempuan semakin berisiko mengalami korban kekerasan seksual. Baik, untuk selanjutnya, ada jenis-jenis kekerasan pada perempuan menurut Johan Galtung yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu structural violence, merupakan kekerasan yang melibatkan sebuah bentukan struktur yang menaungi banyak orang. Salah satu contoh kejahatan struktural ini, ketidaksamaan akses terhadap pendidikan. Kedua, kekerasan direct violence, merupakan bentuk kekerasan langsung yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Contohnya seperti penyiksaan, penganiayaan fisik maupun mental, penghinaan, bullying terhadap perempuan, dan lain-lain. Ketiga, kekerasan ini merupakan aspek sosial budaya masyarakat yang membiarkan mendukung terjadinya dua model kekerasan sebelumnya, yaitu direct dan struktural. Adapun bentuk kekerasan langsung lainnya, seperti yang pertama, kekerasan pasangan intim dapat mencakup tindakan kekerasan fisik seperti menampar dan mencubit. Kedua, kekerasan seksual. Hal ini mencakup tindakan kontak seksual yang melecehkan, pelecehan seksual, pelecehan verbal, ancaman, sentuhan yang tidak diinginkan, dan lain-lain. Femicide, pembunuhan yang disengaja terhadap seorang perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau anak perempuan. Yang keempat, ada perdagangan manusia, dan yang kelima, pernikahan anak pada usia dini. Jadi dampak yang terjadi jika perempuan itu mengalami kekerasan fisik itu dapat menyebabkan, yang pertama adalah menyebabkan dampak fatal. Kenapa berdampak fatal? Karena dampak fatal ini bisa menyebabkan kematian. Yang dimana pada awal mulanya ini si korban itu bisa saja dia melakukan hal yang aneh-aneh seperti masokisme dan juga seperti menyakiti diri sendiri, dan itu yang bisa membuat si korban ini mengacu pada perbuatan bunuh diri karena tidak kuat mentalnya. Ada dampak non fatal. Dampak non fatal ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu adalah gangguan mental seperti depresi, kecemasan, PTSD, gangguan tidur, dan juga kesulitan dalam menjalin hubungan. Lalu perilaku tidak sehat. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan ini adalah mekanisme coping yang merusak, bahkan sering diadopsi juga oleh korban dari kekerasan. Dan mekanisme itu menawarkan pelarian jangka pendek dari rasa sakit dan stres, tapi yang ada itu malah nambah masalah baru dengan yang berjangka panjang. Dan ketergantungan pada zat-zat ini tuh bisa mengganggu fungsi normal kehidupan sehari-hari dan bahkan mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya ada masalah kesehatan reproduksi. Dan kekerasan terhadap perempuan berdampak serius pada kesehatan reproduksi, termasuk risiko preeklamsia, persalinan prematur, keguguran, dan juga gangguan kesuburan. Dan dari stres dan trauma fisik ini tuh bisa mempengaruhi hormon dan kesehatan janin. Kekerasan juga meningkatkan risiko PMS seperti HIV/AIDS, infertilitas, dan juga penyakit radang panggul. Dan gangguan mental akibat kekerasan terhadap perempuan ini menurunkan kemampuan perempuan untuk merawat diri selama kehamilan. Jadi sangat berdampak sekali, apalagi untuk wanita yang sedang hamil. Yang terakhir ada penurunan kualitas hidup. Jadi dari kekerasan terhadap perempuan ini mengganggu kemampuan bekerja, merusak hubungan keluarga, dan juga menghambat partisipasi sosial. Dan dari cedera fisik yang didapat dan juga gangguan mental seperti depresi yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa menurunkan produktivitas dan menyebabkan absensi serta hilangnya pendapatan. Karena bisa terganggu juga kerjanya karena masalah kekerasan ini, dan korban merasa malu dan bersalah, serta mereka karena merasa malu dan bersalah ini menciptakan jarak emosional dengan keluarga dan memaksa tetap bersama pelaku karena tekanan ekonomi atau sosial. Jadi ketika ada pasangan yang toksik atau yang manipulatif itu sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup kita, dan ini merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan melalui mental. Trauma dari kekerasan ini tuh bisa membuat korban menarik diri dari kegiatan sosial
merasa tidak dimiliki, dan juga sulit membangun kembali kepercayaan yang meningkatkan instalasi dan juga kesetiaan. Halo teman-teman, selanjutnya adalah tentang bagaimana UN Women mengatasi kekerasan. Yang pertama, Voice Against Violence. Ini adalah kurikulum yang dirancang untuk usia 5-25 tahun. Ini mencakup alat-alat untuk membantu kaum muda memahami akar penyebab kekerasan di komunitas mereka, dan untuk membantu mendidik dan melibatkan teman-teman dan komunitas mereka dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, kurikulum ini memberikan cara-cara interaktif yang berpusat pada anak dan remaja bagi generasi muda untuk berbicara tentang hubungan, kesetaraan gender, dan pelecehan dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Yang kedua, ada Respect Framework. Nah, bekerja sama dengan WHO, Respect adalah kerangka kerja berbasis bukti yang dirancang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Setelah berhasil dicobakan di berbagai negara di Asia, Respect mendapat perhatian dalam menyoroti pentingnya pencegahan dalam memerangi kekerasan berbasis gender. Nah, kata Respect sendiri merupakan sebuah akronim, teman-teman. R untuk Relationship Skills Strengthened, E untuk Empowerment of Women, S untuk Service Ensured, P untuk Poverty Reduced, E lagi untuk Environment Mindset, C untuk Child and Adolescent Abuse Prevention, T untuk Transform Attitudes, Beliefs, and Norms. See ya!